Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ansar rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Baik para santri sekalian, insya Allah kita tetap akan melaksanakan pembelajaran kita, yaitu Is'afut Talibin. Ya, silahkan kalian buka aja kitabnya, atau misalnya ketinggalan kitabnya tinggal lihat di video ini. Kemarin kita sudah tahu bahwasanya hukum ataupun pembagian i'rab itu aqsamuhu arba'atun, raf'un, nasbun, khafdun, wa jazmun. Nah, kemarin kita sudah membicarakan tentang rafa, dan hari ini insyaallah kita membicarakan tentang nasab. Ya. Langsung saja, walin nasbi khamsu alamatin, al-fathatu wal alif wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Yang mana artinya, dan bagi nasab adalah 5 alamat: fathah, alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. Nah, mungkin sebagian kalian sudah ada yang Ustadz suruh menghafal. Nah, kalau lihat ini adalah panah-panahnya ya. Alamatun nasbi itu khamsatun. Alamat bagi nasab itu ada 5. Dari mana kita tahu nasab? Nah, itu dari ini. Ada nanti fathah yang menandakan bahwasanya hukum dari kalimat tersebut adalah nasab. Fathah misalnya. Atau yang kedua adalah alif. Atau yang ketiga adalah kasrah. Dan yang keempat adalah ya, dan kelima adalah hadfun nun. Nah, untuk kesemua yang ini tadi ataupun kelima daripada alamat nasab tadi, kita bicarakan dulu apa itu fathah. Fathah itu masuknya ke apa aja. Kita masuk ke halaman 20. Fa'ammal fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi fi thalathati mawadi'a. fil ismil mufrad wa jam'i taksir wal fi'lil mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, artinya adapun fathah atau baris di atas maka adalah ia menjadi alamat bagi nasab pada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, dan yang ketiga itu pada fi'il mudhari yang dimasuki amil nasab dan tidak berhubung dengan akhirnya oleh sesuatu. Nah, contohnya gimana? Coba lihat di sini. Di bawahnya bisa kalian lihat itu ada tabel yang menjelaskan tentang fathah tadi. Amal fathatu fathun alamatul nasbi. Nah, fi thalathati mawadi'a tadi. Pada isim mufrad, pada jamak taksir, dan pada fi'il mudhari sahihul akhir. Artinya lam yattasil bi akhiri syai'un itu disebut dengan nama lainnya sahihul akhir. Kita satu aja contohnya. Yang pertama itu adalah ra'aitu Zaidan. Aku melihat akan si Zaid. Di mananya kalian bisa melihat itu fathah? Lihat itu Zaidan. Zaidan itu barisnya fathah. Zaidan itu isim mufrad. Kalau misalnya jamaknya kan zuyudan. Nah, jadi kalau dia isim mufrad dan barisnya fathah, maka hukumnya adalah nasab. Kemudian kalian lihat lagi di sini. Yang kedua adalah jamak taksir. Kita ambil satu aja contohnya. Yang di bawah-bawahnya nanti kalian bisa sendiri. Kalian lihat dari ini semuanya Ibrahim, Al-Fattah, Al-Qadi, Al-Waladi, itu semuanya waladi, itu semuanya adalah isim mufrad. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir di sini ra'aitu Zuyudan. Aku melihat akan beberapa orang Zaid. Nah, Zuyudan itu jamak taksir. Kemarin kalian sudah belajar itu apa jamak taksir. Nah, kalimat yang berubah daripada bina mufradnya. Nah, itu jamak taksir namanya. Ra'aitu Zuyudan. Aku melihat akan beberapa orang Zaid. Dilihat barisnya. Barisnya di sini adalah fathah. Maka hukum dari kalimat ini adalah nasab dengan melihat
fathah yang ada di dalam jamak taksir. Kemudian hukum nasab pun bisa masuk di dalam fi'il mudhari tapi yang sahihul akhir. Kalian lihat di sini la yadriba. Nah, ini awalnya dimasuki oleh lan, kalimat lan. Lan itu adalah amil nasab. Ketika masuk ke dalam fi'il mudhari, maka fi'il mudhari tersebut yang awalnya yadribu menjadi yadriba. Tuh, la yadriba. Nah, sahihul akhir apa maksudnya? Bahwasanya tidak berhubung dengan sesuatu, baik itu alamat bagi tasniyah ataupun jamak. Nah, di sini mufrad semua. Kalau misalnya yadribu, yadribani, yadribuna, yadribani dan yadribuna, itu berarti tidak sahihul akhir. Nah, berarti berhubung sesuatu setelahnya. Di akhirnya berhubung sesuatu, yaitu alamat dari tasniyah ataupun jamak. Nah, itu tadi. Nah, kemudian di bawahnya kalian bisa lihat kaidah. Nah, di sini ada kaidah. Yang pertama, tiap-tiap isim yang letaknya di permulaan kalam hukumnya rofa, amilnya ibtida. Nah, itu dia jadi mubtada. Pokoknya kalau ada isim tersebut di awal ataupun di permulaan kalimat, maka hukumnya itu pasti rofa, dan amilnya itu ibtida. Ya, biasanya rofa seperti itu, dan amilnya ibtida. Contohnya seperti apa ini? Tadi kaidah. Kemudian ini al-kalam. Contohnya ini aja. Al-kalamu huwal lafzu. Lihat ini. Ini adalah al-kalam, yang mana kita tahu al-kalam itu adalah isim. Kenapa isim? Karena kita lihat di situ ada alamat isim adalah apa? Alif lam. Al-kalamu. Maka al-kalamu ini amilnya apa? Ibtida. Yang membuat dia berbaris ataupun ropa itu adalah ibtida. Ini jadi mubtada, tapi nanti itu kita akan membicarakan di bab mubtada nanti. Ini hanya sekedar pengenalan. Kemudian kaidah yang kedua itu adalah tiap-tiap isim yang maknanya didahului oleh hukumnya rofa, amilnya fi'il. Nah, biasanya kalau misalnya ada sesuatu kalimat yang dimaknakan itu dengan oleh, maka dia jadi fa'il. Contohnya apa? Contohnya di sini lihat, ini kaidah yang tadi. Kataba Muhammadun risalatan. Muhammadun itu kan rofa tadi. Telah menulis oleh Muhammad. Nah, oleh di sini berarti dia menjadi fa'il. Jadi fa'il, kemudian amilnya apa? Amilnya kataba, yaitu fi'ilnya tersebut. Nah, kataba Muhammadun risalatan. Telah menulis oleh Muhammad akan surat. Nah, itu kaidah yang kedua. Kita lihat kaidah yang ketiga. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri lagi, kalian renungi lagi supaya bisa memahami lagi. Yang ketiga, tiap-tiap isim yang maknanya didahului akan hukumnya nasab, amilnya fi'il. Contohnya seperti apa? Sama seperti tadi. Yang nomor 3, kata Muhammadun risalatan. Ini adalah risalatan. Ini biasa dimaknai akan. Kalau misalnya maf'ul itu biasanya dimaknai dengan akan. Jadi kata Muhammadun risalatan. Telah menulis oleh Muhammad akan risalah ataupun akan surat. Seperti itu. Jadi risalatan di sini yang maknanya akan. Kalau Muhammad tadi apa? Karena dia jadi fa'il, dia dimanakan oleh. Fa'il itu orang yang memperbuat. Risalah itu yang dikenai perbuatan. Kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia itu ada objek. Nah, objek ini subjek, ini predikat. Nah, kemudian yang keempat itu tiap-tiap fi'il mudhari yang tidak dimasuki amil hukumnya rofa, amilnya tajarrud. Nah, misalnya nanti kalian akan dihadapkan dengan syahid, bersyahid misalnya. Contohnya yaf'alu Muhammad.
yaf'alu Muhammadun. Nah, akan memperbuat oleh Muhammad. Yaf'alu itu enggak ada amilnya. Amilnya tidak ada yang memimpin di depan, maka amilnya tajarrud. Amilnya tajarrud. Jadi yaf'alu amilnya tajarrud. Tidak ada yang memimpin. Nah, itu tadi. Amilnya tajarrud. Hukumnya ropa. Yaf'alu. Jangan dibarisi yaf'ala karena tidak ada amil di situ. Tidak ada amil nasab. Nah, kemudian yang kelima, tiap-tiap fi'il mudhari yang dimasuki amil nasab hukumnya apa ini? Itu nasab, kurang garisnya. Jadi ulang ya. Tiap-tiap fi'il mudhari yang tidak dimasuki amil nasab hukumnya nasab. Ulang. Tiap-tiap fi'il mudhari yang dimasuki amil nasab hukumnya nasab. Amilnya amil nasab. Nah, amil nasab itu apa diantaranya adalah di sini an, lan, idan, dan kai. Nah, contohnya lan tadi ya, ada kalimat lan. La yadriba. Lan yadriba. Nah, yadriba itu hukumnya menjadi nasab. Dan barisnya pun fathah. Yadriba. Kenapa? Karena ada lan di sini. Karena ada lan. Jadi barisnya la yadriba. Nah, tersebut. Jadi hukumnya nasab, amilnya apa? Amilnya ini lan. Ya, amil nasab tadi adalah lan. Coba kita ber-i'rab sekarang. Di halaman 21 ada contoh-contoh bersyahid. Misalnya Ibrahimu yadribul hirra. Nah, bermula Ibrahim memukul ia akan kucing. Nah, ini kita lihat tadi, apabila ada isim di permulaan, maka amilnya adalah ibtida. Ini tadi Ibrahimu. Ya. Ibrahimu itu isim apa bukan? Isim alamiah. Nah, kemudian contoh yang kedua? Kedua adalah la yadriba Zaidun waladi. Lan yadriba. Nah, ini tadi apabila fi'il mudhari dimasuki oleh amil nasab, maka dia tidak yadribu lagi tapi barisnya yadriba. Nah, barisnya fathah. La yadriba. Tidak akan memukul Zaid oleh. Nah, kan tadi oleh berarti dia jadi fa'il. Amilnya mana? Yadriba tadi. Waladi. Nah, waladi ini jadi maf'ul. Akan. Setiap maf'ul pasti maknanya akan. Waladi akan. Nah, jadi tidak akan memukul oleh si Zaid akan anakku. Nah, di sini sebenarnya tadi setiap maf'ul kan biasanya makna barisnya adalah nasab. Barisnya adalah fathah. Tapi kenapa di sini waladi itu barisnya adalah ke bawah? Karena itu ada ya mutakallim. Ya mutakallim. Nah, artinya kepunyaanku. Maka itu takdir muqaddarah ya, muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Nah, jadi situ fathah muqaddarah namanya. Fathah muqaddarah ala ma ya'il ala qabla ma ya'il mutakallim. Fathah muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ra'aitu zuyudan. Nah, di sini ada isim jamak ya, jamak taksir. Ra'aitu zuyudan. Aku melihat akan beberapa orang Zaid. Nah, zuyudan itu jadi maf'ul. Barisnya pun fathah. Nah, itu kita lihat fathahnya. Berarti dia bisa masuk kepada jamak taksir. Mufradnya kan Zaid, Zaidun. Tasniyahnya kan Zaidani atau Zaidaini. Dan jamak taksirnya adalah zuyudan. Kemudian contoh yang keempat adalah idrib Zaidan. Pukul olehmu akan Zaidan.
akan si Zaid. Nah, di sini ada fiilnya idrib, ini fiil amar, ya, Zaidan itu jadi maf'ul. Nah, jadi ingat maf'ul tadi maknanya akan. Jadi akan si Zaid dan barisnya fathah. Nah, jadi hukumnya nasab. Nah, itu aja, mungkin kalian nanti bisa perdalam ataupun kalian baca-baca lagi, insyaallah mudah-mudahan difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.